Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di KKCF kita pada hari ini, di mana untuk semester ini kita baru memulai kita ibadah KKCF. Jadi Ibu Guru harapkan semua anak-anak mengikuti ibadah dengan hikmat, persiapkan segala sesuatunya yang untuk mengikuti ibadah KKCF ini, contohnya Alkitabnya, kemudian duduk yang rapi, duduk yang sopan, dan mengikuti ibadah dengan penuh hikmat. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan dan melakukan ibadah kami. Bapa yang baik, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau yang berotoritas atas diri kami, dan juga atas anak-anak kami yang sedang berada di rumah mengikuti ibadah ini, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya. Kemudian dengan penuh sukacita mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita dengan nyanyian Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, sekarang kita akan masuk di pengakuan iman rasuli kita. Ibu undang untuk anak-anak di rumah berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Nah, sekarang kita bernyanyi dan memuliakan Tuhan dengan lagu puji-pujian Allah itu baik, karena Allah itu sangat luar biasa buat kita, melindungi kita dan sangat baik buat kita.
sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Iya, sungguh luar biasa Yesus kita yang selalu senantiasa ada bersama kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Guru Hulda. Kepada Ibu Guru Hulda kami persilakan dengan hormat. Baik, anak-anak yang ada di rumah, pada saat ini di ibadah KKCF kita akan berdoa syafaat. Ibu Guru harap anak-anak bersikap berdoa ya, lipat tangan dan tutup matanya. Ya, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan. Pada hari ini ya Tuhan, kami dibolehkan memulai segala kegiatan belajar online, dan pada saat ini ya Tuhan kami mengikuti ibadah KKCF. Tuhan berkatilah, semoga sepanjang hari ini kami boleh melakukan kegiatan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, di saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden, bahkan setiap pemimpin yang ada di negeri kami ini. Berkati mereka di dalam memimpin negara kami, memimpin provinsi, bahkan memimpin kota kami ini, kota Timika. Kiranya setiap mereka yang boleh memimpin daerah ini diberikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, dan berikan juga kesehatan kepada pemimpin yang ada di negeri kami ini. Ya Tuhan Yesus, kami pun teringat untuk sesama kami, rakyat Indonesia yang di berbagai daerah yang terkena bencana alam. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka yang tertimpa bencana alam. Kiranya juga mereka tetap kuat, dan kiranya segala bantuan yang diberikan boleh mereka terima dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala mara bahaya. Pada saat ini kami masih merasakan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala upaya untuk pandemi yang masih ada ini, untuk penyebaran vaksin yang boleh dilakukan oleh pemerintah. Kiranya
vaksin itu boleh dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, sehingga suatu saat kami terus terlindungi dan sekiranya kami boleh merasa aman, boleh sehat dan boleh melakukan kegiatan di luar rumah dengan merasa aman. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus. Berkati setiap guru-guru yang ada, berkati kepala sekolah kami. Kiranya mereka semua boleh diberikan hikmat daripada Tuhan di dalam mengajar dan mendidik anak-anak walaupun masih belajar secara online. Berkati juga ya Tuhan anak-anak Sekolah Kristen Kalam Kudus yang saat ini masih belajar online. Tuhan berikan selalu semangat, berikan selalu kesehatan, sehingga di dalam belajar ini mereka terus belajar dengan giat dan mereka boleh terus takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk program Sekolah Kristen Kalam Kudus ya Tuhan, untuk rencana perayaan Imlek pada bulan depan, bahkan perayaan Paskah juga untuk kegiatan pameran informatika. Kiranya guru-guru ataupun kepala sekolah yang menyiapkan rencana kegiatan ini diberikan hikmat ya Tuhan, diberikan kepintaran sehingga rencana kegiatan sekolah ini boleh berjalan dengan baik, sehingga anak-anak yang mengikuti kegiatan lewat online boleh merasakan manfaatnya. Ya Tuhan Yesus, kami pun teringat untuk orang tua siswa yang bekerja ataupun berusaha ataupun yang berada di rumah. Ya Tuhan, mohon jaga dan lindungilah kedua orang tua siswa, jaga dan lindungi di dalam pekerjaannya, dan kiranya mereka juga terus diberikan kesabaran, hikmat di dalam mendampingi anak-anak yang belajar secara online. Ya Tuhan Yesus, berdoa juga untuk guru-guru dan juga anak-anak di dalam pertumbuhan iman mereka, di dalam mereka terus mengenal akan Tuhan lewat pengajaran, lewat membaca firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini ya Tuhan, anak-anak yang mengikuti belajar online, Tuhan berkati segala apa yang dipakai, berkati jaringan dan juga media, kiranya boleh berfungsi dengan baik. Dan pada saatnya nanti ya Tuhan, anak-anak boleh menyelesaikan pelajaran di semester 2 ini dengan baik. Ya Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat dan layakkanlah kami di dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Guru Hulda yang telah membawakan doa syafaat buat kita. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan kita, yaitu terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 2. Ikuti Ibu Guru ya. Mazmur pasal 19 ayatnya yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, Mazmur pasal 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekarang Ibu Guru persilakan kepada Komana Lause untuk membawakan ayat hafalan kita dalam versi bahasa Mandarin. 诗篇第19章第2节，这日到那日，发出言语，
这页到那页穿出吃吃。 Oke anak-anak, sekarang dalam bahasa Inggris. Ya, repeat after Ibu Guru Hulda. Psalms chapter 19 verse 2. Psalms chapter 19 verse 2. Day after day it sends out its word, and night after night it gives knowledge. Repeat again. Psalms chapter 19 verse 2. Day after day it sends out its word, and night after night it gives knowledge. Terima kasih buat Komana Lause dan Ibu Guru Hulda yang sudah membawakan kita dalam ayat hafalan kita. Nah, anak-anak, sekarang ini giliran yang ditunggu-tunggu, yaitu mendengarkan kebenaran firman dari Tuhan yang akan dibawakan oleh Amel Lause. Tapi sebelum itu kita menyanyi dulu, yaitu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman yang dibawakan oleh Amel Lause. Kepada Amel Lause kita persilahkan dengan segala hormat. 大家早上好，大家平安, selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak yang kekasih. Kita senang dan kita bersyukur ya, kita bisa melaksanakan KKCF lagi. KKCF pertama di semester yang kedua. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah sama-sama berdoa, dan sekarang kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause mau ajak anak-anak sekalian, kita minta hikmat dari Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami sungguh bersyukur Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan mempertemukan kami secara online. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh membawa setiap doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan.
Kami sadar Tuhan, kami terbatas dalam memahami firman-Mu. Karena itu kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh hikmat Tuhan untuk menolong kami, menolong hamba-Mu di dalam berbicara, dan menolong anak-anak bersama dengan orang tua di rumah. Kami rindu Tuhan, kami boleh mendapatkan satu berkat firman Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, ini kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari, yang mau kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini, yaitu dari Kejadian pasal 1. Wah, panjang sekali kalau satu pasal ya. Ayat 1 sampai 31. Tapi kita akan membacanya beberapa bagian saja. Nanti anak-anak di rumah kembali membaca ya secara keseluruhan pasal 1 semuanya. Kalau Lausha mau tanya, pasal 1 tentang apa ya? Ayo dibuka Alkitabnya. Iya betul, tentang penciptaan. Benar, penciptaan. Dari hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-6. Bagaimana Tuhan sudah menciptakan. Nah, tema kita hari ini adalah creation, artinya penciptaan. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Chuangqian. Itu dalam bahasa Mandarin ya. Nah, apa yang kita mau pelajari dari penciptaan ini? Kita sudah belajar di sekolah, kita sudah belajar sama guru wali kelas, belajar tentang penciptaan hari pertama, bahkan di dalam kelas ada biasa ditempel gambar-gambar penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Terus kita belajar apa lagi hari ini, Lausha? Ya, hari ini kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana kita terus bersyukur, berterima kasih untuk setiap yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, ada yang pernah bertanya, Lausha, benarkah bumi ini diciptakan oleh Allah? Ayo anak-anak di rumah, pernah tidak bertanya tentang itu? Pernah tidak tanya sama mama sama papa, benarkah bumi ini Allah yang ciptakan? Mari kita sama-sama lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayo buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama, Lausha baca di sini, anak-anak di rumah juga mengikuti. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang Allah yang menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dari tidak ada. Langit dan bumi belum ada sebelumnya. Kemudian diciptakan oleh Allah. Berarti Allah sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Ya, anak-anak, jadi tidak ada lagi yang bertanya-tanya, benarkah bumi ini Allah yang ciptakan? Ya, firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan yang katakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian, apa lagi ya yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 1 ini? Kalau anak-anak memperhatikan yang sudah pernah belajar hari penciptaan mulai hari pertama sampai hari ke-6, kita bisa melihat betapa rapinya Allah menciptakan. Sangat-sangat teratur. Sangat teratur. Tadi malam waktu Lausha baca bagian ini, Lausha merenungkan, oh iya ya, sangat teratur Allah menciptakan. Pertama, terang. Kedua, cakrawala. Ketiga, daratan dan jenis tumbuh-tumbuhan. Keempat, benda-benda langit. Kelima, segala makhluk di air dan burung-burung di udara. Hari ke-6, segala binatang liar, segala jenis ternak, dan pada hari ke-6 itu juga Allah menciptakan manusia. Terus Lausha sempat berpikir tadi malam, bagaimana ya ceritanya seandainya
Allah baru selesai menciptakan terang, langsung menciptakan manusia. Manusia makan apa? Iya kan? Bagaimana juga kalau seandainya Allah baru selesai menciptakan terang, terus langsung tumbuh-tumbuhan diciptakan. Lah tumbuh-tumbuhan mau tumbuh di mana? Mari anak-anak, kita sama-sama melihat betapa luar biasanya Allah kita. Dia menciptakan bumi dan seluruh isinya ini dengan sangat teratur, dengan sangat rapi. Dan yang pastinya bahwa Allah menciptakan dengan ada tujuannya. Tidak sengaja-sengaja, tidak sengaja sudah menciptakan hewan-hewan. Tidak, Allah tidak seperti itu. Allah menciptakan karena Dia punya tujuan. Dia punya tujuan menciptakan. Mengapa pertama diciptakan terang, kemudian kedua ciptakan cakrawala. Tuhan punya tujuan semuanya. Lalu saya mau ajak kita lihat di ayat 29, masih Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 31, kita lihat. Lalu saya bacakannya, anak-anak juga di rumah ikut membacanya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang dan bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, tadi Lausha katakan bahwa selain Allah menciptakan dengan sangat teratur, Ia juga menciptakan dengan punya tujuan. Ada tujuannya. Dari ayat 29 ini, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, mungkin itu dia, bukan mungkin, tapi itu dia alasannya mengapa Allah duluan menciptakan tumbuh-tumbuhan, baru menciptakan manusia. Karena kalau manusia dulu diciptakan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada biji-bijian, tidak ada tumbuhan hijau, manusia tidak bisa makan. Seperti itu ya, luar biasa Allah kita. Nah, anak-anak, kita sudah melihat, kita kagum bagaimana Allah sudah luar biasa menciptakan. Segala sesuatu diciptakan bumi ini dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada ya. Ada yang pernah bilang loh, ada yang pernah bilang sama Lausha. Dan juga banyak yang di Lausha pernah baca, dikatakan bahwa bumi itu turun dari atas loh. Dari atas mana? Turun dari atas mana? Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mempercayai akan hal itu. Tapi dari firman Tuhan kita hari ini, dari Kejadian pasal 1 ini, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa bumi dan segala isinya ini diciptakan oleh Allah. Tidak terjadi sendirinya turun dari atas entah dari mana. Tiba-tiba ada pohon, tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan, tidak. Tapi Allah yang menciptakan. Kalau ada yang masih bingung, ada yang masih ragu, Lausha tanya nih. Kalian percaya mana kalau Lausha katakan HP ini turun dari langit, atau Lausha katakan HP ini ada yang buat? Kalian percaya yang mana? Pasti percaya kan kalau ada yang buat. HP saja yang seperti ini ada yang buat. Apalagi dunia, apalagi bumi ini yang sangat complicated. Berbagai macam bentuknya. Pasti ada satu kuasa di baliknya yang sudah menciptakannya, membuatnya. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hebat, yang luar biasa ini. Kita kagum. Dari ayat hafalan kita tadi sudah dibacakan oleh Komanda Lausha, dibacakan Ibu Guru Hulda. Dari Mazmur 19, kita baca ulang lagi ya. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Anak-anak di rumah pernah tidak? Pernah tidak di rumah menceritakan kemuliaan Allah? Pernah tidak bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan dengan luar biasa? Pernah menceritakan kepada orang yang kalian jumpai bagaimana Tuhan sudah luar biasanya menciptakan bumi dan segala isinya? Pernah tidak bersyukur? Pernah berterima kasih sama Tuhan? Pernah mengatakan, Tuhan, saya bersyukur, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan bunga-bunga, Tuhan sudah menciptakan pohon-pohon yang indah, gunung yang indah. Atau kalian bilang misalnya di rumah banyak bunga, oh mamaku memang paling hebat tanam bunga. Atau kalian pernah bilang, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan bunga-bunga yang indah, menciptakan bunga-bunga yang indah ini. Bersyukur ya untuk itu. Kita berterima kasih karena Tuhan sungguh baik buat kita. Nah anak-anak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bersyukur untuk setiap ciptaan Tuhan? Ayo masing-masing cari jawabannya. Kira-kira bagaimana ya caranya bersyukur? Apakah cukup saya bilang, Tuhan terima kasih ya, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan bumi dan seluruh isinya. Sudah selesai? Ya tidak salah juga. Itu benar. Itu benar bahwa kita bersyukur dengan kata-kata. Kita mengucapkan kata-kata terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan segala isinya yang indah, yang luar biasa. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, selain bersyukur lewat mulut kita, apa yang bisa kita lakukan? Menjaga alam ini. Menjaga alam ini. Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan bumi ini dengan segala isinya. Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk mengelolanya, untuk menjaganya. Bagaimana caranya kalau menjaga bumi ini? Besar sekali. Besar ya? Iya, besar. Apa yang bisa kita jaga? Tidak perlu jauh-jauh. Kita menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan diri kita, tubuh kita. Kan ini ciptaan Tuhan. Kita jaga dengan baik. Tanaman di rumah sudah lihat, bunga-bunga sudah kering. Tidak usahlah disiram, kan itu bunga-bunganya mama. Itu bukan bunga-bungaku. Apakah itu namanya sudah bersyukur dengan ciptaan Tuhan? Tidak. Kita bersyukur dengan menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Lihat bunga-bunga di rumah sudah mulai kering, saya mau siram supaya segar kembali, supaya enak dipandang. Rumah sudah kotor, saya mau bersihkan deh, lingkungan kita dijaga dengan baik. Seperti itu ya. Apa lagi yang kita bisa lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu adalah wujud syukur kita terhadap ciptaan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan bumi ini dan segala isinya yang luar biasa. Nah anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan ini. Anak-anak di rumah, Laushe juga, para bapak ibu guru kita juga, orang tua, bahkan kita semua, kita belajar untuk bersyukur. Semua yang Tuhan sudah ciptakan dengan sangat teratur, dengan amat baik dan memiliki tujuan. Laushe dan kalian juga diciptakan Tuhan memiliki tujuan. Bukan asal diciptakan saja supaya lengkap-lengkapi bumi ini, supaya bumi ini jadi penuh. Tidak. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, apakah itu sudah memuliakan Tuhan atau belum?
Saya memakai mulut saya untuk melawan mama sama papa. Apakah itu memuliakan Tuhan? Kan tujuannya kita diciptakan supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita mengusahakan menjaga ciptaan yang lain. Kita diciptakan untuk memiliki tujuan. Jadi kita tidak diciptakan dengan sengaja, tanpa sadar Tuhan sudah terlanjur menciptakan manusia. Tidak. Semua ada tujuannya. Ya, anak-anakku sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus bersyukur dalam kehidupan kita, bersyukur akan kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi kita dalam kehidupan kita. Mari kita terus bersyukur dengan kata-kata, mengucap syukur kepada Allah. Katakan dengan mulutmu, bisa lewat lagu, bisa lewat kata-kata, bisa lewat doa, bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan. Dan hal yang kedua, buktikan dengan tingkah laku kita. Menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan dijaga dengan baik, dan hidup memuliakan Tuhan. Dengan demikian, tercapai tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan bumi dan seluruh isinya ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan karunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk alam ciptaan ini. Segala yang Tuhan buat adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kalau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami terkadang lalai untuk hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Karena itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu terus mampukan kami untuk bisa mewujudkan tujuan Allah kami diciptakan. Mampukan kami juga Tuhan untuk terus bersyukur untuk setiap yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong kami semua untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Amel Lause yang telah membagikan kebenaran firman buat kita di pagi hari ini. Nah anak-anak, sekarang tiba giliran kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita puji dengan lagu Bapakku datang padamu. Dan persembahan kita akan dikirimkan di rekening yang tertera di bawah ini ya. Oke, kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke, sekarang tiba saatnya kita di akhir ibadah kita dan Ibu Guru mengundang anak-anak Ibu Guru untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh mulia dan sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau memberi kesempatan buat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi membawa harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi ikut dalam wakil dalam kerajaan surga-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, yaitu kami akan belajar ya Bapa. Kiranya Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak didik kami yang sedang mengikuti pelajaran di rumah dan juga kepada kami guru-gurunya, biarlah kami mempunyai hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami ajarkan dapat anak-anak kami terima dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di hari Jumat depan. Dadah, bye-bye. Dah.